Pidato utama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Forum APEC di Peru mendorong kerjasama ekonomi dan perdamaian di kawasan Pasifik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato utama dalam Forum APEC di Peru pada hari Kamis 14 November 2024. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran sektor bisnis dan wirausahawan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan global. Presiden Prabowo mengawali pidatonya dengan menyampaikan apresiasi terhadap undangan tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ekonomi dan peran komunitas bisnis menjadi motor penggerak utama untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tanpa partisipasi aktif dari sektor ekonomi, kita tidak bisa mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan, ucap Presiden Prabowo. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menggambarkan kawasan Pasifik sebagai wilayah yang paling dinamis di dunia dengan potensi besar dalam teknologi, demografi, dan sumber daya alam. Meskipun dihadapkan pada ketegangan geopolitik, kepala negara optimis bahwa pemimpin kekuatan besar dunia pada akhirnya akan memilih kebaikan bersama. I think is one of the most dynamic areas of the world, economic growth, potential technological achievements, the demographics, the resources available in the Pacific, in the Indo-Pacific regions, all point to a bright economic future for all. We have at the present geopolitical tension, but I am an optimist in the interests of humanity. I believe that the leaders of the great powers of the world, in the final analysis, will always opt for the common good. Rivalry is historical. There will always be rivalry. But our planet has become smaller. We are now in a planet full of technological breakthroughs. The tremendous breakthroughs in technology demands that leaders be more wise, be more patient, be more accommodating, because the power of technology can bring significant progress to human life. Terobosan-terobosan teknologi yang luar biasa menuntut para pemimpin untuk lebih bijaksana, lebih sabar, lebih akomodatif, karena kekuatan teknologi dapat membawa kemajuan yang signifikan bagi kehidupan manusia. Namun kekuatan teknologi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia dengan sangat cepat, ungkap Presiden Prabowo. Presiden Prabowo juga menjelaskan kebijakan Indonesia untuk mencapai swasembada energi hijau. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, termasuk potensi panas bumi yang terbesar di dunia, dan bertekad untuk menjadi negara mandiri dalam energi terbarukan dalam beberapa tahun mendatang. Kita bisa mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan. Kita mempunyai potensi panas bumi terbesar. Saya kira 60% potensi energi panas bumi dunia ada di Indonesia, ucap Presiden. We will be perhaps one of the few countries that can achieve 100% renewable energy within a few years. We can replace fossil fuel by renewables. We have the largest
geothermal potential. I think 60% of the world geothermal energy potential is in Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menguraikan potensi kerjasama dengan Peru, serta menggambarkan Indonesia sebagai negara yang telah berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi meskipun di tengah pandemi COVID-19. Dengan tingkat inflasi sebesar 2%, Indonesia terus mendorong stabilitas ekonomi dan membuka kesempatan lebih luas bagi investor asing. Presiden Prabowo turut menjelaskan reformasi dalam sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk membuka pintu bagi universitas dan rumah sakit asing dapat beroperasi di Indonesia. Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia akan memperluas kawasan ekonomi khusus untuk menarik teknologi canggih dan investasi dalam industri maritim serta perikanan. Mengakhiri pidatonya, Presiden Prabowo mengundang para pelaku bisnis di kawasan Pasifik untuk berinvestasi di Indonesia dan bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Ia menekankan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui pemahaman yang muncul dari keterlibatan dan negosiasi. Indonesia terbuka untuk lebih banyak bisnis. Saya bertekad melindungi semua investasi untuk memberikan kondisi ekonomi yang menguntungkan dan terlibat dalam organisasi ekonomi besar dunia untuk menciptakan kesejahteraan bersama, tutur Presiden Prabowo. Sahabat Republik Siar News, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.